terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua yang hadir di tempat ini selalu mendapatkan berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Seharusnya mah ini saya kagak ngomong di sini. Kan tamu, kalau tamu mah biasanya disuguhin pisang sama lontong, disuruh apa? Disuruh makan lah. Ini saya disuruh ngomong. Bisa banget si Ridwan. Ya, iya, nggak apa-apa Pak, sambil dimakanin. Iya, rokoknya isep. Iya, pengen ngerokok juga jadinya ngeliat orang pada ngerokok ini. Iya. Saya mohon izin pada tuan-tuan guru, yang mana saya juga belajar ngomong ini masih belajar. Para jamaah sekalian, bahwasannya kita bertakziah di malam yang kedua ini atas berpulangnya orang tua kita Bapak Ustaz Haji Zainuddin bin Bapak Haji Sa'alih. Kepergian orang tua kita jadikan wa'izah, kita jadikan nasihat buat kita, bahwasannya kita pun akan mengalami hal yang serupa. Kalau kaya Pak, Bu, kalau kita jadi orang kaya, kemungkinan apa kepastian? Kemungkinan kita bisa jadi kaya. Tapi kalau kematian, kepastian. Udah pasti yang namanya manusia pasti. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas pasti akan mengalami hal yang namanya kematian. Kalau pengen kaya mah Bu gampang, tinggal keragunan doang. Iya, tinggal keragunan. Kita mau kaya apa Bu, ada di sono. Ya, gampang syaratnya jadi kaya, tinggal pergi ke Ragunan. Maka dengan sebab itu, mari kita persiapkan di masa hidup kita sebelum datangnya ajal menjemput. Bahwasannya ada yang mengatakan al-mautu babun wa kullun nasu dakhilun. Kematian itu seperti pintu, dan tiap-tiap kita orang pasti akan melewati pintu tersebut, yang artinya kita akan melaksanakan yang namanya mati. Maka dengan sebab itu, mari kita jadikan wa'izah, kita jadikan nasihat, bahwasannya kita pun akan mengalami hal yang serupa. Bapak jamaah ibu sekalian, bahwasannya perlu diketahui, saya tidak berniat untuk menggurui, tetapi kita saling mengingatkan bahwasannya watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ketika anak Adam meninggal dunia, yang tadi hadisnya saya bacakan, idza matabnu adama in qata'a amaluhu, setiap anak Adam yang meninggal dunia terputus seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara, 3 hal. Yang pertama apa? Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Jeruk yang Bapak makan, pisang yang Bapak makan, kopi yang Bapak minum, itu menjadikan sodakoh jariyah untuk Bapak Haji Zainuddin bin Bapak Haji Sa'alih. Karena kenapa? Bahwasannya orang yang meninggal dunia itu sudah tidak bisa lagi bersedekah, tetapi ahli warisnya, ahli keluarganya lah yang memberikannya. Ini yang dibilang sodakotin jariyatin, ini yang di depan kita, batu pisang Ambon gede-gede banget. Ya, kalau emang kita makan, kalau emang kita minum, itu menjadi sedekah buat almarhum.
Iya. Yang kedua apa kata Nabi? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Saya juga dengar dan saya tahu, saya dengar tadi kata Bapak Ustadz Ubaidillah yang memimpin pembacaan Yasin kita pada malam hari ini, bahwasannya almarhum Bapak Ustadz Haji Zainuddin ini selaku orang tua sekaligus guru untuk kita semua. Bahwasannya apapun ilmu yang diberikan oleh Ustadz Haji Zainuddin kepada kita semua, itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Biarpun orang yang ngajarin kita udah meninggal dunia, tapi kita masih amalkan ilmunya, orang yang meninggal ini yang ngajarin kita masih dapat nggak Pak? Pahalanya masih dapat. Itu yang dikatakan au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dari kita tadinya belum kenal huruf sampai kita bisa baca. Kalau bukannya guru kita yang ngajarin, kita nggak bisa apa-apa. Guru kita ngajarin satu huruf ini A, ini Ba, ini Ta. Ketika kita bisa, kita rangkum semuanya, kita baca sedemikian rupa indahnya. Orang yang memberikan ilmu itu biarpun tidak ada orangnya, udah meninggal dunia, masih dapat pahalanya. Berapa besar pahalanya? Kata Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif harpun, alif satu huruf, lam harpun, lam satu huruf, wa mim harpun, dan mim satu huruf. Jadi berapa huruf Pak? Jadi 3. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. 3 kali 10 berapa? 30. Kita diajarin bismillahirrahmanirrahim sama guru kita, itu bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. 19 huruf dikali 10 berapa? 190 kebaikan pahalanya. Apalagi tadi kita udah baca surah Yasin 83 ayat, kita baca kulhu dan lain sebagainya. Kalau memang kita sanggup, kita mampu, hitung Pak ada berapa huruf. Mampu nggak kira-kira? Nggak mampu. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nggak bakalan bisa kita untuk menghitung nikmat Allah. Nggak bakal bisa. Maka dengan sebab itu, apapun yang tadi kita baca, mudah-mudahan pahalanya Allah limpahkan khususnya untuk Bapak Ustadz Haji Zainuddin. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga apa? Awaladin solih yad'ulah, anak soleh dan solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bukan berarti kita duduk sila di sini doain kagak sampai Pak. Ya, sampai mas sampai, cuman yang lebih abdol anak cucunya, begitu. Maka dengan sebab itu, Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, perlu diketahui bahwasannya ketika orang meninggal dunia, selesai ini jenazah disolatkan, dibawa ke liang kubur, itu ikut 3. Ketika jenazah selesai disolatkan, dibawa ke liang kubur, itu yang ikut 3. Apa yang pertama? Ahluhu, keluarganya pasti ngikut. Yang kedua apa? Wa maluhu, hartanya. Kalau memang pemakamannya jauh, mobil dia punya, dia bawa. Motor dia punya, dibawa. Tapi begitu ini si mayit ditimbun dengan tanah, dikubur dengan tanah, yang datang 3, yang pulang cuma 2 Pak. Begitu orang dipendam, dikubur, keluarganya ngikut pulang nggak? Ngikut. Hartanya dibawa pulang nggak? Dibawa.
Nah, yang kekal apa? Wa yabqa amaluhu. Yang kekal itu adalah amalnya. Begitu. Kita kalau mau ke Ragunan, kita mau bekal nggak, Bu? Apa yang dibawa? Nasi, lontong, gorengan, tikar dibawa. Itu tibang pergi ke Ragunan doang, bekalnya kok apa kok dibawa? Apalagi kita untuk menghadap Allah. Kalau memang kita nggak punya apa-apa, Pak, ya bagaimana bakal jawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir? Nah, begitu orang udah dikubur, 7 langkah si pelayat meninggalkan ini makam, datang 2 malaikat yang namanya munkar dan nakir. Ada berapa pertanyaan, Bu, yang dikasih? Pada diem baik. Ada berapa, Pak? Pertanyaannya itu ada 6. Biarpun kita apalin dari sekarang belum tentu. Tadi saya dengar begitu saya baru sampai, kata MC apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat berapa, Pak Yasin? Ayat 65. Pada hari ini mulut kami kunci, maka tangan yang akan berbicara kepada kami dan kaki akan memberi kesaksian kepada kami. Saya mau kasih tahu enggak, Bu, kuncinya? Buat bisa jawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, mau enggak? Bapak juga mau? Kuncinya cuma 1 yang kita kerjain sehari semalam yang wajib. Apa? Sholat, Pak, kuncinya. Pertanyaan yang pertama yang dikasih sama malaikat, marrabbuka? Allahu Rabbi. Kalau kata orang Pamulang, apa yang dibuka? Kukusan ubi, katanya begitu. Sama orang sini juga ya. Boro-boro kita bisa ngeledek malaikat begitu, di sono kagak bisa. Pertanyaan yang pertama, Allahu Rabbi. Jawabannya, pertanyaannya, marrabbuka? Siapa Tuhanmu? Ketika kita selesai mengucapkan niat untuk sholat, apa yang kita ucapkan? Takbiratul ihram. Apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Udah dijawab, Pak, tuh yang pertama. Marrabbuka, jawabannya Allahu Rabbi. Yang takbiratul ihram kita mengucapkan Allahu Akbar. 1 kita udah jawab. Yang kedua, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Ketika kita sholat, adanya tasyahud awal dan akhir, kita baca salawat nggak sama Nabi? Baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jawabannya wa Muhammadun Nabiyyi. Ada nggak di sholat jawaban yang kedua? Ada. Yang ketiga jawabannya apa? Madinuka, apa agamamu? Kalau memang kita melaksanakan sholat, udah berarti kita orang Islam. Al-Islamu dini. Yang ketiga. Yang keempat, ma imamuka, apa imammu? Jawabannya Al-Qur'anu imami. Di dalam sholat kita membaca surah yang ada di mana emangnya? Fatihah dari Quran nggak? Dari Quran. Kulhu dari Quran nggak? Dari Quran. Udah 4. Yang kelima, man kiblatuka? Apa kiblatmu? Di mana kiblatmu? Ketika kita mengucapkan niat, apa kita baca? Mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jawabannya al-Ka'batul kiblati. Ka'bah. Kejawab lagi, Bu, dari sholat. Udah berapa? 5. Udah 5. Yang keenam, apa pertanyaannya? Ma ikhwanuka? Siapa saudaramu?
Maka dengan sebab itu pentingnya kita sebagai laki-laki sholat di masjid ataupun di musola. Ketika terakhir kita selesai sholat, kita melaksanakan tengok salam kanan dan kiri. Itu sesungguhnya saudara kita. Jawabannya al muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Itu saudara kita. Untuk pertanyaan munkar dan nakir yang 6 ini kejawab semua nggak dari sholat? Kejawab. Sekarang saya tanya lagi Bu, sholat capek apa enggak? Enggak kan ya? Kalau emang ke puncak capek apa kagak macetnya? Capek. Tempo-tempo ke puncak kok kagak sholat. Padahal sholat kagak capek. Sholat kagak make bayar. 5 menit doangan. Padahal itu yang bisa menyelamatkan kita untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan sholat ini diibaratkan seperti kepalanya kereta, Pak. Kalau emang kepalanya benar, gerbong yang belakangnya ngikut benar nggak? Benar. Dan yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Idza saluhat sairu amalihi, dan apabila baik sholatnya maka baik semua amal yang ia kerjakan. Wa idza fasadat sairu amalihi, dan apabila buruk sholatnya maka buruk semua apa yang ia kerjakan. Sebenarnya mah enak ya Bu. Enak kalau kita ngelaksainin sholat mah. Capek kagak, bayar ya kagak. Kita kerjain dapat pahala. Kalau kita tinggal dosa, mau Anda dapat pahala apa dapat dosa? Pahala ngomongnya mah. Ya. Begitu. Nah, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, mari sama-sama kita pergunakan sisa umur kita yang Allah berikan kepada kita. Orang tua kita, guru kita, Bapak Haji Zainuddin bin Bapak Haji Sa'alih, kelahiran tahun berapa Bu? 39. Tahun 39, sekarang 2025. Berapa tahun? 86. Kalau Nabi meninggal usia 63, Bapak Haji Zainuddin udah dapat bonus berapa? Banyak, baik belum dihitung juga. Berapa?